Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Satu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mukarramun para ulama, para sahabat, guru-guru kita, mukarram hadirin para sahabat muslim, mukarram hadirin hadirin, mukarram muslimin muslimat, segala pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segala pengurus Masjid Al-Barokah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dari sama-sama kita akan jadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka ta'lim rutin yang dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat dan salam talawah ulama sama-sama kita sampaikan kepada pengulang junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, masih surah Maryam ayat 16. Wadkur fil kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Wadkur dan ceritakanlah, atau wadkur itu maknanya ingatlah, dan ceritakanlah fil kitabi di dalam Alkitab, yang dimaksud ayil Qur'ani, yaitu di dalam Al-Qur'an. Jadi cerita ada di dalam Al-Quran. Yang cerita kalau di Quran berarti siapa? Yang cerita siapa? Allah. Jadi Allah bercerita tentang Maryam. Ay khabaroha, yaitu tentang kisahnya Maryam. Idzin tabadat, ayhinan tabadat, yaitu ketika dia menjauhkan diri min ahliha dari keluarganya, maka syarqiyah di tempat di sebelah timur. Ay i'tazalat fi makanin nahwi syarqi minad dari, yaitu Siti Maryam mengasingkan diri dari satu tempat ya di sebelah timur rumahnya. Nah, jadi Siti Maryam artinya kita uzlah itu pindah tempat dari rumahnya, bergeser ke sebelah timur. Fattakhazat min dunihim hijaba, maka ia mengadakan tabir atau membuat tabir penutup yang menutupinya dari mereka, artinya menutupi dari orang banyak. Jadi dikasih penghalang. Siti Maryam pindah dari rumahnya ke satu tempat yang di sebelah timur ya. Dan terus Siti Maryam bikin apa? Bikin hijab. Hijab itu penghalang. Ai arsalat sitran tasturu biha atau tasturu bihi ditafla rosaha au siyabaha au tantasila ya min haidiha. Yaitu Siti Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya ya. Satara itu melindungi, yang menutupi dirinya
melindungi dirinya ya, sewaktu ia membuka penutup kepalanya atau siapa ketika membuka pakaian al-tasila min haidia, atau ketika dia mandi dari membersihkan ya dirinya dari haid. Jadi Siti Maryam bikin tempat yang tertutup ya, pada saat Siti Maryam ya membuka kepalanya ya, membuka pakaian, dan ketika ya, supaya jangan apa kelihatan orang, jadi tutup. Wa arsalna ilaiha ruhana, maka kata Allah kami utus ya. Wa arsalna ini lalu kami mengutus ya kepada rohnya ya. Ilaiha kepada Maryam, ruhana kepada roh kami. Siapa roh di sini? Ai Jibrilu, yaitu malaikat. Jadi malaikat itu disebut roh, makanya ada istilah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu malaikat Jibril. Makanya kan dalam surat Al-Qur'an juga kan antaranya inna anzalnahu kama adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war. Nah, roh di sini malaikat Jibril ini. Jadi pada malam Qadar itu seluruh malaikat turun ke muka bumi, termasuk biangnya malaikat. Siapa? Jib. Waruhu fiha. Roh di sini malaikat Jibril. Ai Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Fatamassalaha, yang maka ia menjelma di hadapan Siti Maryam ba'da lubsiha siyabaha, setelah Siti Maryam memakai pakaian. Jadi ketika Siti Maryam setelah mandi ya, kemudian berpakaian sudah rapi, tiba-tiba datang seseorang ya, menyerupai basyaron sawiyah, manusia yang sempur. Tiba-tiba datang seseorang, ya, yang ini adalah malaikat Jibril ya. Aitamal kholqi, ia itu manusia yang sesungguhnya, karena malaikat ini bisa menjelma ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan wahyu oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril, itu lebih banyak Jibril datang kepada Nabi berbentuk manusia dibanding dengan yang lain. Nah, jadi Nabi sering didatangi seorang laki-laki, itu adalah malaikat Jibril. Dalam hadis ada satu ketika ya, Nabi lagi ngaji gitu sama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kelihatannya dari orang jauh, tapi tidak ada kelihatan wajah perjalanan jauh. Tiba-tiba datang langsung duduk ya di samping Rasul, di mana paha Rasul ya, berdampingan dengan orang yang baru datang. Ketika datang, Jibril nanya, apa yang ditanya oleh Jibril? Kata malaikat Jibril, apa itu iman? Nabi jawab, amantu billah, sampai selesai ya. Terus nanya tentang Islam, Nabi jawab, Islam itu antasyhada alla ilallah, sampai selesai. Terus Jibril jawab lagi apa? Nanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Itu anta'budallaha ka'annaka. Dan itu semua jawaban Nabi dibenarkan oleh malaikat. Kata malaikat Jibril, shadaqta ya Muhammad, kau adalah benar. Terakhir nanya apa? Apa kata Jibril? Mata saat, kapan hari kiamat terjadi? Kata Nabi, as-sa'il a'lamu minal mas'ul, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Nabi nggak jawab tentang urusan kiamat. Kalau ada orang bilang kiamat tanggal 9 ini bohong, mau Nabi jadi jawab. Karena berbalik ya, kata Nabi, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya yang lebih tahu kan Jibril, karena Jibril kan langsung dengan Allah.
Justru Nabi ditanya nggak bisa jawab tentang urusan ini. Nah setelah dia pergi, Nabi nanya sama sahabat, kalian tahu nggak ya tadi yang datang? Kata sahabat, nggak tahu ya Rasul. Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril. Mengajarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi malaikat ini lebih banyak datang ke Nabi berbentuk manusia. Sama nih, ketika datang kepada Siti Maryam juga berbentuk manusia, berbentuk manusia, wujudnya sempurna, manusia sempurna. Basyaron sawiyah, ya, manusia yang sempurna. Qalat, maka Siti Maryam berkata ketika ada orang laki-laki di depannya, Siti Maryam langsung berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa kata Siti Maryam? Sesungguhnya aku berlindung, ya, daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi kata Siti Maryam, aku berlindung kepada Allah. Ya, artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Batan tahyamani bitakwiti. Kamu pasti dapat menahan diri daripadaku dengan bacaan ta'awud ini. Jadi Siti Maryam berlindung kepada Allah karena Siti Maryam tidak pernah berkedatangan seorang laki-laki. Kok tiba-tiba ada laki-laki di depan dia, ya, maka Siti Maryam berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Qala innama ana rasulur rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Qala, maka berkatalah malaikat Jibril atau utusannya. Apa kata malaikat Jibril? Innama ana rasulur rabbik, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Jadi kata malaikat Jibril, aku ini adalah utusan Tuhanmu. Li ahabalaki, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu. Untuk apa? Li'ahabalaki, untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Jadi kata malaikat Jibril, saya diperintah oleh Allah untuk memberikan anak laki-laki kepadamu. Ulaman zakiyah, anak laki-laki yang bersih, ya, atau suci. Bin nubuwati, yaitu anak yang akan menjadi nabi. Qalat, maka Siti Maryam berkata ketika dikatakan mau punya anak, kata Siti Maryam, anni yakunu li gulamun walam yamsasni bashar. Qalat, berkata Maryam, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan, ya, tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku. Ya, jadi kata Siti Maryam, gimana saya punya anak, orang saya juga nggak pernah disentuh oleh laki-laki, ya. Bitazawujin, dengan dinikahi, artinya saya belum pernah menikah. Ya, gimana punya anak, kata Siti Maryam. Walam aku bagia, dan aku juga bukan pula seorang pezina, aizaniatin, ya. Artinya di samping saya belum pernah menikah, saya juga bukan perempuan, ya, bukan perempuan pezina. Kalau sekarang mah PSK lah, ya. Saya bukan PSK, ya. Kalau dulu apa namanya? Ya, kalau dulu kan WTS, ya, wanita tunarsusila, ya, namanya serem kan. Sekarang mah enggak, PSK, pekerja seks komersial. Lebih hebat namanya lebih keren, ya. Pekerja tuh, ya. Kalau dulu nggak tahu ya siapa ngerubah itu namanya. Kalau dulu kan denger WTS kan udah ngeri, perempuan yang kagak
Agak bagus kan? Ya, sekarang mau enggak PSK ya. Pekerja seks komer, ya berarti udah kerjaan. Ini sih pekerjaan, malah pakai online. Udah pekerjaan ya. Jadi kata Siti Maryam, saya belum pernah nikah dan saya juga bukan PSK. Kok bisa-bisanya saya punya anak gitu ya. Nolak gitu kan. Qala, maka berkatalah Rasul tadi, al-amru kadzalika, perkara yang demikian itu, min khalqi gulamin minki, ya, dari menciptakan anak laki-laki dari engkau wahai Maryam, min ghairi abin, ya, tanpa seorang bapak. Qala rabbuki ahwa alayya hayyin, maka Rasul Tuhan, qala berkata Rasul tadi itu malaikat Jibril, rabbuki, Tuhanmu. Artinya kata malaikat Jibril, Tuhanmu, yang dimaksud Tuhannya Nabi Siti Maryam. Siapa? Allah Subhanahu. Kata malaikat Jibril, Tuhanmu, ya, huwa, dia, alayya, atasku, hayyinun, itu adalah perkara yang artinya menciptakan begitu gampang bagi Allah, nggak susah gitu ya. Karena ada manusia, ada empatnya. Manusia diciptakan oleh Allah tanpa laki, tanpa perempuan. Siapa? Ada. Laki-laki nggak ada, perempuan tiba-tiba ada. Ada laki-laki tanpa perempuan. Siapa? Hawa. Ya kan? Siti Hawa kan diambil dari tulang rusuk Nabi. Berarti dari laki-laki, perempuannya ada nggak? Nggak ada. Ada perempuan tapi nggak ada laki-laki. Siapa? Isa. Ibunya ada, Siti Maryam. Bapaknya nggak ada. Ada yang laki-laki, ada perempuannya. Ya kita. 4 kan? Jadi yang tanpa laki-laki, tanpa perempuan Allah bisa. Tanpa perempuan adanya laki-laki Allah bisa. Tanpa laki-laki ada perempuan Allah bisa. Apalagi yang ada laki-laki ada perempuannya, ya lebih gampang lagi. Artinya bagi Allah tidak sulit ya. Katanya Nabi Adam, bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Adam? Gak ada. Emaknya siapa? Gak ada. Ibu Hawa? Ibu Hawa, ya katanya bapaknya gak ada. Apa? Bapaknya ada, emaknya gak ada. Karena dibuat dari tulang rusuk ya. Seorang laki atau dari Nabi Adam. Makanya katanya sih tulang rusuk laki-laki sebelah kiri kurang 1. Jadi kalau tulang rusuk sebelah kanannya 10, berarti yang kirinya 9. Gak tahu tulang rusuk? Ada dokter sini, ada dokter nggak? Tulang rusuk laki-laki itu berapa yang sebelah kanan? Ya, sebelah kiri ini berapa? Pasti kurang itu. Ya, karena sudah diambil, diciptakan oleh Allah Nabi Siti Hawa. Ya. Jadi bagi Allah, kata malaikat Jibril, itu perkara mudah. Bi ayyan bi amri Jibril wiki, ya. Yaitu dengan cara ditiupkan ya, dengan perintahku ya, siapa malaikat Jibril terhadapmu. Fatahammali bihi, maka Siti Maryam hamil bihi dengan tiupan siapa? Malaikat. Jadi dengan tiupan malaikat Jibril seketika itu langsung hamil, dan prosesnya nggak lama, nggak berbulan-bulan. Saat itu langsung hamil, nggak lama juga langsung melahirkan. Artinya cepat, itu prosesnya cepat. Kalau kita kan rata-rata berapa bulan? 9 ya. Nabi Isa ini enggak, prosesnya cepat gitu. Ditiupin langsung hamil, Siti Maryam enggak lama melahirkan. Ya. Walina ja'alahu ayatan linnas,
dan agar kami menjadikan peristiwa tadi tanda-tanda kebesaran linnasi bagi manusia ay ala qudratina, yaitu atas kekuasaan kan. Jadi tujuannya apa Allah menciptakan demikian? Ini memberikan satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa, ya. Wa rahmatan minna, dan memberikan rahmat bagi kami, liman amana bihi, bagi orang yang beriman bihi dengannya. Jadi bagi orang beriman yang gak ada sulit, ya, yakin dan percaya kalau itu adalah ciptaan Allah. Karena bagi Allah apa? Ya gampang, ya. Jadi wa rahmatan minna. Wa kana amron maqdiyah, dan ada hal itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan, sudah ada ketentuannya, ya. Bihi dengannya, fi ilmi, di dalam ilmuku, kata Allah. Fanafaqa Jibrilu fi jaybi dar'iha, maka malaikat Jibril meniupkan napasnya ke dalam bajunya Siti Maryam, ya. Fa'ahassat bil hamli, maka Siti Maryam merasa hamil. Bibaniha, di dalam perutnya, ya. Musawiran, yaitu terdapat seorang bayi. Jadi langsung itu ditiup oleh malaikat Jibril, terasa dalam perut ada gerakan seorang bayi. Inilah kejadian siapa? Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihis. Maka Nabi Isa binnya bin Maryam. Isa bin Maryam. Isa itu anak laki-lakinya Maryam. Karena kalau ada orang hamil nggak ada suami, ya, itu binnya jangan kayak itu. Binnya bin ibu. Sekarang juga sudah ada di akte kelahiran, Pak. Ya, akte kelahiran yang kalau ya zaman dulu kan surat nikah susah, ya. Ada sekarang juga di akte kelahiran, kalau nggak ada surat nikah itu dari catatan sipil nggak mau nyantumin bapaknya, padahal sah, cuma karena nggak ada bukunya tetap binnya bin ibu. Bukan berarti itu anak apa namanya, ya anak yang hasil zina, bukan. Kan zaman dulu kan cari buku nikah kan susah. Buku nikah ini kan ada tahun berapa kira-kira? Ya, mungkin tahun 60-an kali ya. Coba yang menikah tahun 50-an, ada surat nikah? Oh, nggak ada itu. Zaman dulu kan gitu, ya. Makanya kalau sekarang nih bapak mau bikin akte nih, surat nikah bapak ibu kagak ada, pasti binnya bin ibu deh. Catatan sipil nggak mau itu, nyebutin bapaknya nggak mau, ya. Padahal sah kan kita tidak, cuma karena buktinya nggak ada, maka binnya bin ibunya. Jadi sama kayak Siti Maryam, Nabi Isa, jadi binnya, ya, jadi Isa bin Maryam. Nah, Isa ini laki-laki, maka kalimatnya bin, jangan binti. Kalau binti anak perempuan, ya. Jadi Isa anak laki-lakinya Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kayak Maryam, nggak mau kalah. Dia nggak mau kalah sama Siti Maryam. Nah, jadi bagi Allah menciptakan manusia walaupun tanpa laki-laki, Allah bisa. Karena tadi ya, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Allah bisa. Yaitu Nabi ada laki-laki tanpa perempuan, Allah bisa. Siti Hawa. Ada perempuan tanpa laki-laki, Allah bisa. Siapa? Bisa, ya. Ada laki, ada perempuan, Allah bisa. Siapa? Ya kita, ya, ada bapak dan wakana amron maqdiyah, dan ada tuh, ya, perkara menciptakan manusia, amron maqdiyah, itu perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fahamalat
itu fantabadat bihi makanan qasiya, ya. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia menyisihkan diri atau artinya mengasingkan diri. Jadi setelah Siti Maryam merasa perutnya ada isinya, dia mengasingkan diri dari keramaian manusia, ya. Makanan qasiya, di tempat yang jauh, ya. Maksudnya apa? Ba'idan min ahliha, jauh dari keluarganya, ya. Karena pasti akan jadi apa? Jadi omongan kan? Jadi pasti akan jadi omongan. Maka daripada ribut, maka Siti Maryam lebih baik mengasingkan diri jauh dari keluarga. Itu pun ya sudah nanti dalam dalam ceritanya memang difitnah juga. Karena memang Siti Maryam ini ada apa yang mendampingi, ya, mengurus masjid itu. Ini jadi laki-laki namanya Yusuf. Yusuf ini anak pamannya Siti Maryam. Dan itu dua orang ini, Siti Maryam sama Yusuf ini membaktikan diri mengurus masjid. Makanya orang Nasrani mengatakan Maryam itu punya suami namanya Yusuf. Padahal Yusuf ini anak siapa? Anak pamannya, ya, anak pamannya Nabi Siti Maryam, ada namanya Yusuf, ya. Padahal ini masih ya masih ada hubungan saudara, tapi dua orang ini termasuk orang yang satu soleh, yang satu solihah. Karena dua orang ini mengurus apa? Mengurus masjid, ya kan? Siti Maryam ditaruh di Baitul Maqdis, sama ada satu lagi laki-laki namanya Yusuf, ya. Dua orang ini yang termasuk orang yang soleh, ya. Siti Maryamnya solehah, Yusufnya juga soleh. Bukan suaminya, bukan, tapi versi Nasrani. Coba tanya, Pak. Jadi orang Nasrani tanya, pasti Maryam punya suami. Siapa suaminya? Yusuf itu nanti. Padahal kalau dalam Islam itu adalah dua orang yang memang bekerja atau dipekerjakan di masjid itu, Siti Maryam sama Yusuf. Apa aja hal maksud, ya, insyaallah kita lanjut, ya, bagaimana proses melahirkannya Siti Maryam, ya, melahirkan Isa bin Maryam, ya. Nggak pakai proses pembukaan, nggak ada, ya. Kalau sekarang kan ada yang pembukaan 1, 2, 3, berapa sampai berapa katanya Bu? 10, ya. Ini kalau Siti Maryam nggak pakai pembukaan, ya. Langsung lahir, ya, dengan proses yang sangat cepat, ya. Jadi hamilnya juga cepat, melahirkan juga cepat. Ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inilah Nabiullah Isa alaihis salam, ya. Kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, ya, Isa ini nanti turun, Pak. Ya, karena kan diangkat dia ketika mau dibunuh, ya, oleh 12 orang, ya, yang mau membunuh Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti di akhir zaman dia akan turun, ya. Bukan berarti Nabi Isa Nabi terakhir, bukan, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nanti dianggap berarti Nabi Isa yang terakhir. Enggak, tetap Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, karena Isa sudah diutus lebih dulu, tapi nanti akan turun, akan melanjutkan syariat yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, nanti dilanjutkan oleh Nabiullah Isa. Itu alamat kiamat yang semakin dekat, ya. Jadi kalau saudara Nabi Isa turun, itu berarti kiamat sudah dekat. Dan dalam riwayat disitulah, ya, manusia akan hidup sejahtera. Artinya apa sejahtera? Aman, ya, hidupnya aman, ya. Terus sejahtera dalam urusan ekonomi, sejahtera, aman, tentram.
tentram, keadilan terjamin di situ. Nah, karena dipimpin oleh seorang nabi, adalah Nabi Isa ya. Bahkan ada satu saat kita naruh barang apa saja, bahkan dalam riwayat kita mau sedekah gak ada yang nerima karena semua sudah kaya Pak. Makanya kalau mau sedekah sekarang banyak yang nerima. Sebab satu saat akan terjadi orang bawa sedekah gak ada yang nerima karena semuanya sudah cukup udah. Aduh, saya juga mau sedekah, mana? Udah nggak bisa. Jadi sudah sejahtera hidupnya ya. Makanya mungkin naruh apa saja di jalan Pak aman. Bapak naruh motor jalan aman. Sekarang mah jangan. Sekarang mah jangan naruh motor di jalan. Apalagi kuncinya nggak diambil. Udah bentar lewat. Tapi nanti satu saat akan terjadi. Naruh barang apa saja aman. Kenapa? Orang udah nggak butuh. Kenapa? Udah punya semua, udah punya ngapain gua ngambil punya orang, gitu kan? Nah, sekarang kan masih banyak yang belum. Jadi berarti kiamat masih apa? Masih rada lama. Tapi dilihat dari ciri-ciri yang lain sudah mendekati. Apa antara lain? Kata Nabi, ya, salah satu di antara ciri kiamat apa? Diambilnya ilmu agama dari muka bumi. Caranya diqabdil ulama dengan diwafatkannya para ulama. Kalau lihat sekarang ulama-ulama satu sampai satu diprotol itu, ya kan? Dari tahun 2020 sampai sekarang nih, ada yang mengatakan udah 100 ulama, 100 lebih udah, yang pimpinan-pimpinan pondok pesantren diambil oleh Allah Subhanahu. Yang ini kalau saya perhatikan ulama-ulama yang luar biasa, yang membuat ilmunya bagus-bagus. Kalau boleh saya katakan yang lurus, ulama-ulama yang lurus ini yang diambil. Habaib, ya kan? Habaib, kiai, pimpinan-pimpinan pondok. Ada yang mengatakan kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2021 baru Januari kan, itu sudah 100 lebih ya, ulama-ulama diambil oleh Allah. Ini satu alamat kiamat sudah semakin dekat dengan dicabutnya para ulama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut nanti ya, bagaimana proses kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam ya. Nanti akan disebutkan ya bagaimana perjalanan Nabi Isa dan Siti Maryam ya. Ini akan dilanjutkan pada kesempatan berikut. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.